Jadi jihad tidak selamanya bertempur di medan perang. Itu bagian kecil dari jihad. Banyak orang di antara kita mengira bahwa jihad hanya sebatas pertempuran di medan perang. Itu adalah pemahaman yang sangat keliru sekali. Ingat, jihad tidak selalu pertempuran di medan perang. Mengkerucutkan pengertian jihad hanya sebatas pertempuran di medan perang adalah hal yang sangat keliru, kekeliruan yang sangat besar dan fatal. Jelas, sebab jihad bukan sekedar pertempuran di medan perang. Jelas. Itu satu. Itu harus kita fahami betul. Kemudian, jihad itu tidak disyariatkan oleh Allah dari sejak Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Tetapi jihad itu telah disyariatkan oleh Allah dari sejak Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, bahkan dari sejak pertama kali Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul. Jihad udah ada sejak saat itu. Maka itu dari awal saya katakan keliru, kekeliruan yang amat sangat besar dan fatal orang yang menganggap bahwasanya jihad hanya sebatas pertempuran di medan perang. Keliru. Sebab jihad sudah ada dari sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Dan selama 13 tahun di Mekah nggak ada pertempuran di medan perang. Tetapi jihad sudah ada dan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam suratul Furqan, dan suratul Furqan diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kepada orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Allah Ta'ala bilangnya jihad yang besar, melawan orang-orang kafir. Dan ini ayat diturunkan oleh Allah bukan di Madinah, tapi sejak lama ketika Nabi Muhammad di awal-awal ketika beliau di Mekah. Dan selama 13 tahun di Mekah nggak ada pertempuran di medan perang. Allah Ta'ala udah bilang, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah engkau kepada orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Kapan itu? Dari sejak di Mekah. Jadi jihad tidak selamanya bertempur di medan perang. Itu bagian kecil dari jihad. Jelas. Lantas, apa itu jihad yang besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari sejak di Mekah? Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau cuman sekedar kontak fisik, tahu kontak fisik, bertempur dengan fisik di medan perang, semua orang bisa, orang kafir bisa bikin gitu, orang kafir bisa bikin gitu, mungkin lebih hebat dari kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang kafir itu sebagai jihad? Bukan. Kalau cuman sekedar kontak fisik, ribut dengan fisik di medan tempur, semua orang bisa, mau muslim mau non muslim, mau orang Islam atau orang kafir, mereka bisa lakukan itu dengan mudah. Tapi apakah yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu dalam bentuk kontak fisik di medan tempur itu dinamakan jihad? Bukan. Kalau cuma sekedar kontak fisik, semua orang bisa. Tetapi tahu apa? Jihad bukan sekedar kontak fisik
pertempuran di medan perang, bukan. Tetapi kalimat jihad itu adalah badlul majhud linailil maghsud, mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan, yang dalam hal ini adalah tujuannya ya i'la kalimatullah, meninggikan kalimat Allah. Jelas. Dan meninggikan kalimat Allah, ingat, termaksud kepada diri kita sendiri. Menegakkan kalimat Allah bukan hanya sekedar kepada terhadap orang kafir, tapi terhadap diri kita sendiri juga. Itu bagian dari menegakkan. Kita mau menegakkan Islam kepada orang-orang kafir, tapi kita Islam gak kita tegakkan kepada diri kita. Apa itu? Itu bukan jihad. Tapi jihad adalah mencurahkan segala bentuk kemampuan yang kita miliki demi untuk menegakkan agama Allah, ya, baik itu pada diri kita, pada lingkungan, atau kepada alam semesta, termaksud kepada diri kita sendiri. Dan mencurahkan kemampuan nggak selamanya di medan tempur. Mencurahkan pikiran bagian dari jihad. Mencurahkan harta bagian dari jihad. Bersabar di dalam menjalankan agama Allah bagian dari jihad. Iya kan? Tunduk dan patuh kepada aturan Allah bagian daripada jihad. Faham? Karena itu ketika di Mekah, mereka para sahabat bersama Nabi Muhammad, mereka telah melakukan jihad yang sangat besar. Tahu apa? Di antara bentuk jihad mereka itu adalah menyampaikan agama Allah kepada orang-orang kafir. Artinya mereka curahkan kemampuan untuk menegakkan agama Allah. Jadi mereka mulai pada diri mereka, kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang kafir. Terus ketika orang-orang kafir tidak menerima ajakan itu, mereka melakukan penganiayaan, kezaliman, penyiksaan. Ya kan? Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk bersabar dan tidak boleh melakukan perlawanan. Lihat, tidak diizinkan Nabi Muhammad di Mekah itu untuk memberikan perlawanan. Tetapi yang diperintahkan hanya bersabar dan tetap menyampaikan agama Allah. Nah, dan mereka para sahabat patuh kepada perintah itu. Mereka tetap sampaikan agama Allah dan mereka bersabar tanpa perlawanan sedikit pun. Mereka hanya menerima siksaan demi siksaan tanpa ada perlawanan. Kenapa? Apakah karena mereka nggak mampu membalas? Tidak, karena tunduk kepada perintah Allah. Nah, itu bagian dari jihad yang terbesar. Saya tanya, kita digampar orang, terus kita diizinkan untuk ngebales. Sama, kita digampar orang, tapi kita nggak diizinkan untuk ngebales. Berat yang mana kira-kira? Hah? Ketika kita diizinkan, ada gampang, semua orang bisa. Emang nalurinya manusia ketika disakiti ingin membalas. Tetapi yang hebat itu ketika disakiti dia menahan dirinya untuk tidak membalas. Kenapa dia tahan dirinya, amarahnya, murkanya? Karena tunduk atas perintah Allah. Itu jihad. Bukan karena nggak mampu, mereka mampu. Hamzah bin Abdul Muthalib orang paling ditakuti di Mekah. Umar bin Khattab paling ditakuti di Mekah. Kenapa Umar bin Khattab sama sekali di Mekah nggak punya perlawanan? Karena dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan itulah makanya Allah bilang tentang di Mekah itu jihad kabirah. Jihad yang besar tuh dia. Sebab ente disakiti, mau ngebales nggak boleh. Lo terima, lo sabarin. Nggak boleh ada perlawanan, tetap sampaikan agama Allah. Itu yang berat. Itu jihad. Baru dengar kan? Ini jihad kayak begini. Mereka kalau mau membasmi habis bisa. Bahkan ketika orang-orang Ansor itu pertama kali datang ke Mekah untuk membaiat Nabi Muhammad fil Aqabah, mereka bilang sama Rasulullah, mereka bilang, ya Rasulullah, kalau engkau mau, ini nih penduduk Mekah, ya,
kita sembelihin semuanya, kita banjiri kota Mekah dengan darahnya mereka. Artinya mereka punya kemampuan, berani. Bahkan Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, ya, kalau ada 20 orang di antara kalian menghadapi 200 orang, gak boleh mundur. Bahkan sebelumnya itu 20 lawannya 2000, gak boleh mundur. Artinya kalau keberanian, kesiapan mereka punya, bukan karena lemah itu waktu, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Nabi waktu orang-orang Ansar mengatakan kalau engkau mau kita banjiri kota Mekah dengan darah, Nabi bilang la lam nu'mar bidzalik. Kami enggak diperintahkan untuk itu. Enggak diperintahkan. Lihat. Baru setelah hijrah ke Madinah keadaan berbeda. Apa keadaan yang berbeda? Allah telah menganugerahkan kepada umat Islam tatkala mereka di Madinah itu, tahu apa? Tanah, lingkungan, ya, lingkungan yang Islami, ya, yang harus mereka lindungi, yang harus mereka lindungi. Ini nggak ada di Mekah. Mereka nggak punya di Mekah, nggak punya tanah sebagai suatu kedaulatan, nggak punya. Beda halnya di Madinah, mereka punya tanah sebagai suatu kedaulatan, tempat tinggal mereka sebagai suatu kesatuan umat Islam, sebagai negeri mereka punya di Madinah. Terus mereka punya goror, tahu artinya goror? Punya undang-undang yang bisa mereka jalankan sebagai bentuk suatu kedaulatan. Itu di Madinah. Di Mekah mereka nggak punya, sehingga di Mekah nggak ada yang perlu dilindungi. Tapi ini bangunan Allah kasih di Madinah dan harus dilindungi. Mereka tertuntut untuk melindungi ini. Karena itu datang izin dari Allah untuk bertempur melindungi kedaulatan mereka. Jelas. Udzina lilladzina gutilu bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan sama Allah saat di Madinah untuk bertempur di medan perang. Dan itu pun bertahap. Selama di situ masih ada langkah untuk mencapai kedamaian, harus ditempuh kedamaian, jalur damai. Kalau nggak ada baru bertempur. Nah, itu panjang lebar. Baru diizinkan untuk bertempur di medan perang saat mereka udah di Madinah. Apa alasannya? Melindungi kedaulatan mereka. Dan orang-orang kafir di Mekah itu, mereka nggak terima ketika umat Islam di Madinah memiliki daulat, berdiri dengan kokoh mandiri dalam suatu kedaulatan. Nggak terima. Mereka ingin memeranginya dan menumbangkannya, dan yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah menghasut bangsa Arab sekitarnya, orang-orang Yahudi, untuk menumbangkan kedaulatan umat Islam di Madinah. Dari situlah lahir dan berkembang pertempuran di medan perang. Bagian kecil dari jihad. Wala jihad sebenarnya luas. Jelas. Nah,